Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas online PKN di minggu keempat ini, di mana akan dibahas tentang peran daerah dalam kerangka NKRI. Sebelum melakukan aktivitas, cuci tangan terlebih dahulu di air mengalir selama 20 detik. Dan juga sebelum melakukan pelajaran, berdoa. Kemudian jangan lupa di like, komen, nama, dan juga kelas kalian. Ingat absensinya harus tepat waktu. Lalu di subscribe supaya channel ini dapat berkembang. Oke, kita langsung ke pembahasannya tentang peran daerah dalam kerangka NKRI, yang dimana akan dibahas tentang peran daerah dalam perjuangan berdirinya NKRI dan juga peran daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI saat ini. Peran daerah dalam perjuangan berdirinya NKRI. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Seluruh rakyat berjuang bersama untuk merebut hak bangsa yang diambil oleh penjajah. Awalnya kedatangan bangsa barat itu dilakukan dengan cara perdagangan, yang dimana disambut oleh rakyat Indonesia dengan baik. Yang dimana kemudian niatan tersebut berubah dengan cara ingin menguasainya atau monopoli perdagangan tersebut dan dilakukan dengan cara penjajahan. Kemudian mendapatkan perlawanan dari bangsa Indonesia itu sendiri di berbagai daerah. Adapun beberapa perlawanan yang dilakukan oleh beberapa daerah terhadap penjajahannya, salah satunya penjajahan Portugis, di mana salah satunya oleh perlawanan rakyat Maluku dipimpin oleh Sultan Hairun, yang dimana Sultan Hairun ini melawan Belanda, kemudian dilakukan negosiasi, tapi akhirnya dijebak, kemudian dibunuh, dan akhirnya menimbulkan kemarahan bagi rakyat Maluku, di mana kemudian rakyat Maluku itu dipimpin oleh anaknya Sultan Hairun, yaitu Sultan Babubloh. Lalu kedua ada perlawanan rakyat Demak menyerang Malaka dipimpin oleh Patiunus dan menyerang Sunda Kelapa dipimpin oleh Valatehan. Selama penjajahan Belanda, banyak perlawanan antara lain perlawanan rakyat Aceh dipimpin oleh Jud Nyakdin, Teuku Umar, Panglima Polim, dan lainnya. Perlawanan rakyat di Sumatera Utara dipimpin oleh Raja Sisimangaraja yang ke-12. Perlawanan di daerah Jawa dengan tokohnya seperti Sultan Agung Tirtayasa, Sultan Agung, dan juga Pangeran Diponegoro. Di Kalimantan, rakyat melawan penjajahan dipimpin oleh Pangeran Antasari. Perlawanan rakyat Sulawesi dengan tokoh Sultan Hasanuddin. Maluku dipimpin oleh Patimura, serta perlawanan rakyat Bali dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Dan ini ada beberapa foto tentang tokoh-tokoh perjuangan di daerahnya ya. Yang tadi Sultan Babullah yang ada di Maluku sana, lalu Patiunus yang di daerah Jawa, Teuku Umar di Aceh, Din juga di Aceh, Panglima Polim juga di Aceh, Sisimangaraja di Sumatera Utara, Sultan Agung Tirtayasa, lalu Pangeran Diponegoro, dan juga Pangeran Antasari. Yang dimana Pangeran Antasari itu di Kalimantan. Sultan Hasanuddin berada di Makassar, Patimura berada di Maluku juga sana, I Gusti Ketut Jelantik di Bali. Kemudian, perjuangan merebut kemerdekaan mengalami perubahan strategi setelah kebangkitan nasional 1908. Perjuangan yang sebelumnya bersifat fisik dan kedaerahan menjadi perjuangan dengan mengutamakan organisasi dan bersifat nasional. Pada saat awal perjuangannya, berdirilah seorganisasi perjuangan di berbagai daerah, seperti Jong Minahasa, yang artinya itu Pemuda Minahasa, Jong Islamitin Bon, yang artinya Perkumpulan Pemuda Islam, Jong Ambon, Pemuda Ambon, Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, SDI, dan juga lain-lainnya. Juga muncul tokoh asal daerah di Indonesia yang menjadi tokoh nasional seperti Insinyur Soekarno yang lahir di Blitar, M. H. Tamrin lahir di Batavia atau Jakarta, Muhammad Hatta yang lahir di Bukit Tinggi, dan tokoh nasional lainnya. Perjuangan ini terus berlanjut setelah kemerdekaan untuk mempertahankan kemerdekaan, yang dimana terjadi peristiwa besar pertempuran seperti pertempuran Ambarawa di Magelang sana, lalu peristiwa Bandung Lautan Api di Bandung, perang gerilya Jenderal Sudirman di daerah Jawa, Jogja, lalu pertempuran 10 November di Surabaya, dan peristiwa perjuangan lainnya. Keterikatan daerah terhadap NKRI ditegaskan dengan disepakatinya bentuk negara kesatuan yang menghendaki bersatunya seluruh wilayah Indonesia dalam satu negara.
Wilayah Indonesia yang sebelumnya kemerdekaan terdiri atas beberapa kerajaan atau bentuk lain menyatu menjadi satu kesatuan negara. Dan ini ada beberapa foto peringatan perjuangan di mana Tugu Palagan Ambarawa di Magelang, Monumen Bendung Lautan Api, Tugu Muda di Semarang, Tugu Pahlawan di Surabaya. Yang kedua, peran daerah dalam kerangka NKRI saat ini. Kekayaan alam dan potensi yang dimiliki setiap daerah di Indonesia sesungguhnya merupakan kekayaan dan potensi seluruh bangsa Indonesia, sehingga tidak hanya milik daerah yang bersangkutan. Pasal 33 ayat 3 UUD 45 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Makna dikuasai di sini adalah negara memiliki kekuasaan untuk mengatur bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kekuasaan untuk mengatur oleh negara dimaksudkan agar kemakmuran rakyat benar-benar tercapai. Kemakmuran yang ingin diwujudkan adalah bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, yang dimana untuk mewujudkan pembangunan nasional berkeadilan dan merata, maka penyelenggaraan otonomi daerah itu diharapkan mampu mengatasi persoalan yang muncul dalam kerangka NKRI, di mana kalau sistemnya hanya sentralistik, yang dimana pusatnya saja yang mengurus, maka tidak akan berjalan dengan baik, karena kan wilayah Indonesia itu kan sangat luas. Jadi dilakukan dengan cara otonomi daerah, dengan cara daerah-daerah mengatur sendiri daerahnya sendiri dengan ciri khasnya masing-masing dan juga peraturannya masing-masing. Peran daerah dalam kerangka NKRI saat ini mempertahankan bentuk dan keutuhan NKRI sebagaimana ketentuan pasal 37 ayat 5 UUD 45 yang berbunyi, khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Memajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas aparatur sipil negara di daerah. Melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kesempatan dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Oke, segitu aja untuk pembahasan minggu ini. Dan juga ini jangan lupa untuk dikerjakan soalnya. Jangan sampai kalian skip videonya, jangan sampai ada yang terlewat, sehingga kalian lupa untuk mengerjakan soal-soalnya. Jadi soal-soal ini jawabannya itu ada di tadi pembahasan sebelumnya. Oke. Yang pertama tentang siapakah pemimpin perjuangan rakyat Sumatera Utara. 2. Sebutkan 3 peran daerah dalam kerangka NKRI saat ini. 3. Sebutkan 3 tokoh nasional yang lahir di daerah. 4. Sebutkan 3 organisasi perjuangan yang terdapat di daerah. 5. Jelaskan makna dari dikuasai yang terdapat pada pasal 33 ayat 3 UUD 45. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.